lewat acara di Damai atau layak sih dari mana juga itu aja nih semua itu nih jangan saya karena dia ada apa sih buat Cek, cek mic 1 2. Cek. Cek mic
Cek mic. Baik Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita hari ini boleh bisa bersama-sama dengan para hamba Tuhan dan beberapa gembala yang ada di Kota Makassar. Kita berterima kasih kita bisa diberikan waktu kesempatan ini untuk bisa bersama-sama kita mau belajar ya sebentar firman Tuhan. Dan di tengah-tengah kita ada Bapak Pendeta Esra Soru. Kita bersyukur sebab Tuhan kasih kesempatan ini bisa bersama-sama untuk melayani Tuhan dengan hamba Tuhan yang ada di Kota Makassar. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai seminar kita pada pagi hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu tak pernah habis dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu selalu baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik. Sungguh baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Berterima kasih Tuhan Yesus. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis, habis dan rahmat dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Hari yang Kau beri tak habis, tak habis kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, besar setia, besar setia.
besar setiamu di sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri. Oh, thank you Lord. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Thank you Lord. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau dan ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai Tuhan diskusi seminar kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati diskusi seminar kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Semua hamba-hambamu yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi ini, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan tolong sampai tiba di sini dengan tidak kurang satu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka pelayanan ini Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengundang Ketua BPD Bapak Pendeta Basuki Trinugroho. Tes, oke, shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita pagi ini diberkati Tuhan dengan kehadiran Bapak Pendeta Dr. Esra Soru. Ini kayaknya ke Kupang mulai luar biasa, ada Pak Esra, ada Pak Mel Atok, ada Pak Yandi Manobe. Wah ini Kupang luar biasa ini ya untuk Indonesia, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang kristologi. Nah, salah satu aspek kristologi yaitu mengenal nama-nama yang gelar-gelar yang disematkan kepada Yesus. Ya, nah kalau kita pelajari Alkitab, Yesus banyak menggunakan gelar anak manusia untuk dirinya sendiri. Jarang dia menggunakan gelar yang lain seperti Mesias, seperti anak Allah, seperti Tuhan gitu ya. Tapi yang sering digunakan adalah anak manusia. Nah, timbul pertanyaan apa sih istimewanya anak manusia ini sehingga Yesus menggunakan itu lebih daripada gelar-gelar yang lain. Saya rasa kita akan belajar bersama dan terutama adalah bagaimana kita memahami konteks
orang Yahudi ketika dia mengenali nama anak manusia, ya pasti mereka punya konteks yang kita perlu pahami. Kayak kalau di Indonesia, misal kita Imam Mahdi gitu, semua orang tahu siapa itu Imam Mahdi. Karena sudah lama turun-temurun itu diperkenalkan istilah Imam Mahdi. Nah, anak manusia. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Karena itu nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, saya khawatirnya tidak semua bisa kejawab. Jadi kalau ada pertanyaan lebih baik di WA aja ke satu nomor. Nanti setelah ini nanti WA-nya akan dibaca oleh Pak Esra Soru, yang waktunya nututin akan dijawab. Tapi kalau tidak bisa menyusul. Jangan khawatir, yang jawab bukan saya. Karena nanti kalau yang jawab saya lain ceritanya. Ya, jadi kita bersiap baik-baik, kita ikuti supaya kita benar-benar mendapat berkat dari Tuhan. Karena itu kita sambut moderator kita, Bapak Pendeta Pembantu, Pendeta Pratama. Sekarang udah PDM belum, Pak? Belum ya, nyaris ya. Baik-baik ya Ketua BPD biar cepat PDM, Pak. Ya, Bapak PDP Dr. Andi Mulyadi, beliau dosen STT Blessing, akan menjadi moderator untuk diskusi kita. Dan juga kami mengundang Bapak Pendeta Dr. Esra Soru untuk mengambil tempat. Mari kita beri tepuk tangan. Puji Tuhan. Ya, silakan. Iya, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Esra. Ya, saya tiba-tiba dimintain untuk tugas moderator. Ya, seperti kata Tuhan Yesus, kita harus siap apapun yang dipercayakan sama kita, men. Karena saya percaya talenta yang kita punya itu kan harus kita pakai gitu, jangan kita simpen. Nah, kalau kita simpen nanti boleh dikatakan yang satu talenta itu maka dibuang. Kalau punya talenta dipakai ditambah gitu kan. Dan saya mau yang itu yang ditambah. Puji Tuhan. Bapak Ibu, narasumber kita seperti tadi sudah disampaikan, Bapak Dr. Esra Alfred Soru. Izin Pak, saya nyontek di Facebook Bapak ya. Ya, beliau Gembala Senior GKIN Revival Kupang, pendiri Yayasan Kaphes, kemudian beliau juga pengasuh program KYKP, ESBC, ESM, wah banyak banget nih. Saudara kalau mau cari tahu apa singkatannya ini langsung aja nanti sama Pak Esra. Ya, dan seperti tadi disampaikan Pak Basuki, Bapak Ketua BPD, bahwa Tuhan Yesus itu memakai nama gelar itu anak manusia, ya, anak manusia. Itu kalau kita baca di Matius 24 ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi Tuhan Yesus sedang mengidentifikasikan tentang langit dan bumi ya di sini. Kalau baca di perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi seperti apa anak manusia nanti ya pada pagi hari ini akan kita dengar doktrinnya melalui narasumber kita. Kita berikan aplaus buat narasumber kita, Pendeta Dr. Esra Soru. Silakan Pak. Ya, baik, shalom. Ya, Bapak Ibu, kita akan belajar, tapi sebelum menyampaikan materi tentang anak manusia, tadi saya ngobrol sama Pak Basuki ya. Jadi saya mungkin sharing dulu secara singkat. Jadi saya beberapa waktu yang lalu ada
membuat sebuah materi yang disampaikan di Jakarta, mengapa harus belajar doktrin. Ya. Nah, karena kekristenan itu menyangkut dua hal. What we must believe. Apa yang harus kita percaya, dan what we must do. Apa yang harus kita lakukan. Dua hal ini, apa yang harus kita percayai dan apa yang harus kita lakukan. Nah, dua hal ini harus ada di dalam gereja secara berimbang. Ya. Nah, kalau kita menekankan salah satu, apa yang kita percayai dan mengabaikan apa yang harus kita lakukan, kita bisa jadi orang Kristen yang pintar, tapi bobrok. Ya, tapi etikanya tidak ada. Hidup jahat, tapi pintar di dalam memahami ajaran. Sementara kalau kita menekankan yang praktis, maka kita jadi orang Kristen yang baik. Tapi tidak berpengetahuan. Ya. Begitu kita digoncang dengan iman kita diserang, maka banyak orang tidak siap dengan hal itu. Ya. Saksi Yehova misalnya, ya. Saya mengikuti dan banyak berinteraksi dengan saksi Yehova. Saudara, saksi Yehova yang jemaat saja kalau berhadapan dengan pendeta kita belum tentu kita bisa menang. Ya, apalagi dengan jemaat kita yang tidak belajar juga. Nah, itu parah. Ada satu majelis gereja yang sangat aktif dan dianggap senior di sebuah gereja. Secara tiba-tiba menyatakan diri pindah ke saksi Yehova. Lalu ketika ditanyakan apa sih yang menyebabkan dia pindah, hanya dalam percakapan sederhana ketika seorang saksi Yehova berkunjung ke dia. Dan apakah kamu percaya Tritunggal? Ya. Bapa, Anak, Roh Kudus? Ya. Apakah Bapa dan Anak setara? Sama kuasanya? Ya. Sama kekalnya? Ya. Yang satu Bapa, yang satu Anak. Coba mikir. Di mana ada Bapa yang sama umur dengan Anak? Di mana-mana anak lebih muda, bapak lebih tua. Langsung dia mikir, iya juga ya. Kalau begitu Yesus sebagai anak tidak bisa sekekal bapa. Nah, dia langsung menyadari Kristen salah. Dan akhirnya langsung jadi saksi Yehova. Jadi saudara lihat, tapi dia orang Kristen yang baik sebenarnya. Ya, dia bisa jadi teladan dalam banyak hal, tapi karena tidak ada bekal pemahaman pengajaran gereja, begitu digoyang satu kali langsung runtuh. Nah, karena itulah maka bagi kita penting sekali, apalagi bagi kita pendeta-pendeta dalam pemberitaan kita harus memberitakan apa yang harus orang Kristen percayai dan apa yang harus orang Kristen lakukan. Ya. Nah, itu membuat kita harus bisa menjawab kebutuhan ini. Nah, karena itu saya ingin sedikit share dari materi saya ini. Kenapa sih orang Kristen perlu belajar doktrin atau ajaran? Pertama, karena Injil sendiri itu sebuah doktrin sebenarnya. Kita ini terlepas dari kita punya jabatan pendeta, pendeta muda, ya, PDP dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya panggilan kita semua itu jadi penginjil. Karena kita harus memberitakan Injil. Kalau kita harus memberitakan Injil, maka yang diberitakan itu adalah Injil. Sementara Injil itu adalah sebuah doktrin. Ya, kalau kita lihat 1 Korintus 15, 1-2 itu ya, dikatakan Injil yang aku beritakan, yang olehnya kamu terima. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Nah, maka di sini kita bisa lihat, oh kalau begitu Injil itu apa? Nah, maka kalau kita runut itu, maka sebenarnya Injil itu bicara tentang doktrin. Ya, misalnya, mengapa kan Injil itu kan tentang keselamatan? Pertanyaannya, mengapa manusia harus diselamatkan? Itu ajaran. Diselamatkan dari apa? Tidak bisakah manusia menyelamatkan diri sendiri? Apa akibatnya kalau sudah diselamatkan? Kalau tidak selamat artinya binasa. Apa yang dimaksudkan dengan binasa? Ya. Mengapa Yesus harus menyelamatkan manusia berdosa? Yesus itu siapa? Ya. Dan apakah kapasitas dia sehingga bisa menyelamatkan? Mengapa kok mau menyelamatkan saja pakai acara mati segala? Ya, kan Allah Maha Kuasa, tinggal selamatkan saja kan. Waktu saya debat dengan
Islam itu ada yang bertanya begitu, Pak, Allah kan maha kuasa. Kalau dia mau selamatkan, selamatkan saja. Gak usah pakai acara-acara lahir sebagai bayi Natal lagi, menderita sengsara, mati lagi. Ya. Nah, lalu apa yang dimaksudkan dengan penebusan? Mengapa penebusan harus melibatkan penumpahan darah? Ya. Apa yang dihasilkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus? Bagaimana kita mendapatkan penebusan? Apa itu hidup kekal? Hidup kekal itu kapan kita dapat? Apakah setelah kita mati? Ataukah masih hidup ini sudah dapat hidup kekal? Apakah ada beda antara hidup kekal dan surga? Ya, masuk surga mungkin nanti. Tapi ingat kepada Sakeus, dia bilang hari ini telah terjadi keselamatan. Hari ini. Artinya Sakeus mulai selamat waktu dia hidup. Ya, dia dapat hidup kekal waktu dia masih di bumi. Tapi masuk surga belum. Berarti kita sudah punya hidup kekal, hanya belum masuk surga. Ya, masuk surga kan belum, nanti mati dulu. Ya, nanti mati baru lanjut hidupnya. Ya. Jadi kita bisa lihat semua itu kan kalau dijelaskan itu butuh seminar berapa banyak itu, ya kan? Panjang itu. Nah, kalau begitu kita ini kan mau beritakan Injil. Nah, Injil itu adalah doktrin sebenarnya. Nah, kalau kita tidak belajar ajaran atau doktrin tentang Injil, terus kita mau omong apa? Padahal kita ini adalah penginjil. Ya, saya melayani Tuhan sudah dari masa muda sekali. Saya kelas 1 SMA sudah KKR keliling kampung-kampung, ya. Tapi setelah itu saya menyadari, saya keliling KKR kampung-kampung hanya suruh orang bertobat, orang berdosa berhenti berdosa, pemabuk berhenti pemabuk, tukang maki berhenti tukang maki, berzina berhenti berzina, segala macam. Hanya itu saja. Setelah bertahun-tahun baru saya sadar, saya tidak menyampaikan Injil yang benar. Mengapa? Tadi malam saya khotbah di acara Natal. Bahkan orang berdosa tidak bisa lolos dari hukuman Allah dengan berbuat baik. Bahkan berhenti berdosa saja tidak bisa menyelamatkan. Karena dosa hutang di hadapan Allah. OP lema dalam Matius 6 ayat 12. Itu hutang. Jadi kalau saya misalnya tidak punya uang, saya pinjam Bapak, pinjam 100 juta, Bapak kasih ya. Minggu depan 100 juta lagi, minggu berikut 100 juta sampai 1 miliar. Marahlah si Bapak. Saya mau pinjam lagi, Bapak marah. Ini pinjam sudah 1 miliar. Lalu saya bilang, Pak, saya janji mulai sekarang saya tidak pinjam lagi. Janji, berubah saya tidak pinjam lagi. Terima kasih Pak, masalah selesai. Apakah selesai? Tidak, karena hutang tidak bisa selesai hanya dengan berhenti hutang. Harus ada pembayaran hutang. Dosa itu hutang di hadapan Allah. Dan dosa tidak bisa selesai hanya dengan berhenti berdosa. Harus ada pembayaran untuk dosa itu. Dan pembayaran pakai apa? Pakai nyawa. Karena upah dosa adalah maut. Nah kalau pakai nyawa lalu kita sudah binasa, lalu apa lagi yang mau diharapkan? Tidak ada lagi. Nah karena itulah maka kita tidak bisa diselamatkan. Kalau begitu waktu saya keliling KKR bertahun-tahun dan khotbah hanya suruh orang berhenti berdosa. Tapi saya tidak menjelaskan tentang butuh pembayaran untuk dosa. Maka Injil yang saya sampaikan pincang. Supaya selamat artinya kita harus butuh juru selamat. Tapi nggak bisa ada juru selamat. Juru selamat harus punya 2 syarat. Syarat pertama dia harus manusia karena manusia yang berdosa. Syarat kedua dia tidak boleh berdosa. Karena begitu juru selamat berdosa, satu saja juru selamat justru butuh diselamatkan. Ya. Nah, cari di sini banyak manusia hanya berdosa semua. Ada Allah di surga tidak berdosa, hanya bukan manusia. Jadi bagaimana dapat manusia yang tidak berdosa? Bagaimana kalau yang tidak berdosa itu menjadi manusia? Dan itulah Natal. Ya. Setelah dia jadi manusia berarti ada juru selamat. Juru selamatnya bayar hutang itu di kayu salib. Sudah selesai, tetelestai, sudah genap, sudah lunas. Maka Paulus bilang dia memakukan surat hutang kita di atas kayu salib. Selesai. Berarti keselamatan itu harus ada pembayaran. Nomor 1 dulu. Nomor 2 itu baru berhenti berdosa. Tapi saya sudah KKR bertahun-tahun dan hanya menyuruh orang berhenti berdosa. Tapi tidak menekankan tentang pembayaran oleh juru selamat. Kalau begitu pelayanan saya bertahun-tahun. Saya buang percuma. Tapi tidak menyelamatkan orang-orang. Nah ini penting. Kita semua penginjil. Bagaimana seorang penginjil tidak memahami Injil? Nah itu bahaya itu. Ya. Jadi ini penting. Kedua. Mengapa sih kita harus belajar doktrin? Karena secara umum
Perjanjian Baru menekankan doktrin atau pengajaran lebih banyak daripada hal praktis. Ya, isi Alkitab itu bervariasi, jenisnya, jandranya itu bervariasi. Tapi saudara-saudara, kalau di total semua antara praktis sama ajaran, itu lebih banyak ajaran loh. Ya. Contohnya surat 1 Korintus 15. Kalau 1 Korintus 15 itu dikenal sebagai pasal kebangkitan. Karena satu pasal itu Paulus bicara kebangkitan semua. Mulai dari kebangkitan Kristus, kebangkitan tubuh, kebangkitan kita. Semua 57 ayat itu pengajaran semua. Baru satu ayat terakhir saja, ayat 58. Karena itu saudara-saudara hendaklah berdiri teguh, jangan goyah. Ya. Nah, satu ayat saja praktisnya. Tapi 57 ayat doktrin semua. Nah, maka saya coba berikan presentasi doktrin dan ajaran praktis dalam mulai dari surat Roma. Karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sifatnya narasi. Maka saudara bisa lihat saja itu perbandingan berapa persen. Nah, nanti saudara kalau di total semua maka doktrin itu 50,45% dari tabel ini. Sementara yang praktis 40,45%. Maka walaupun berimbang, tapi itu tetap doktrin atau ajaran lebih banyak. Saudara baca Roma pasal 1 sampai Roma 11, semua doktrin. Mulai pasal 12 baru dia mulai bicara tentang hal plastik. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, mari persembahkan tubuhmu. Ah, itu baru mulai praktis ke atas. Tapi 11 pasal pertama itu doktrin. Ya. Jadi kalau kita, terutama kita pendeta-pendeta, kalau kita hanya menyampaikan yang praktis-praktis, saudara, kita harus rajin melayani, kita harus rajin mengampuni, harus rajin memberi persembahan dan seterusnya. Dan sepanjang tahun kita hanya khotbah itu, artinya kita mengabaikan lebih dari 50% ajaran Alkitab. Ya. Yang ketiga, doktrin yang membedakan Kristen dengan agama lain dan juga dengan bidat-bidat. Bedanya di situ. Kalau saudara hanya bicara praktis, harus mengampuni. Kira-kira orang Islam mengajar begitu juga? Kecuali yang radikal. Ya. Tapi apakah orang Hindu Buddha mengajar kita mengampuni, memaafkan orang? Pasti ya. Tidak boleh mencuri. Apakah agama-agama di dunia ini ada yang menyuruh orang mencuri? Tidak, sama aja semua. Ya. Walaupun dalam hal praktis itu ada beda-beda sedikit. Misalnya, bolehkah cerai? Yang satu bilang boleh. Bolehkah punya istri lebih dari satu? Boleh poligami? Itu praktis tapi beda-beda, tidak banyak. Tapi kalau mulai menyentuh yang doktrin, maka disitulah kita menemukan agama dengan agama berseberangan di sana. Misalnya saja kalau kita bicara tentang agama, Allah ada berapa? Maka otomatis Hindu Buddha itu sudah harus keluar. Karena Hindu mempercayai kira-kira 3 juta dewa. Sementara Buddha bukan, mereka tidak mau menyebut dirinya ateis, tapi non-teis. Jadi Buddha itu tidak percaya ada sosok di sana yang nama Tuhan, itu tidak ada. Ya. Karena Buddha itu ajaran yang antroposentris, berpusat pada diri sendiri. Makanya orang Buddha itu kalau bilang mau berdoa itu mereka berdoa pada siapa? Tidak ada siapa-siapa di atas sana. Ya, maka di situ saja Hindu Buddha sudah harus beda dengan Kristen, Yahudi, Islam. Itu kalau kita bicara soal ada Allah atau tidak. Lalu kalau Allah memang ada, kalau kita bicara Allah ada atau tidak, maka semua agama di sini Buddha yang keluar. Waktu kita bicara Allah ada berapa banyak, maka Buddha dengan Hindu keluar. Hindu keluar karena yang percaya Allah satu itu hanya Kristen, Yahudi, Islam. Tapi apakah Allah itu satu secara mutlak atau tidak mutlak? Maka di sini Yahudi dan Islam keluar karena mereka percaya Allah satu esa mutlak. Sementara Kristen, Protestan dan Katolik percaya Tritunggal. Tidak mutlak keesaannya. Ya, keesaannya pada hakikat, bukan pada pribadi. Nah, maka kita mulai melihat begitu banyak perbedaan. Tapi marilah kita sama-sama Kristen. Tapi apakah ada perbedaan? Ya,
Sekarang, pada umumnya Kristen percaya Tritunggal. Tapi ada oneness, ada sabelian. Yang percaya Allah itu hanya satu pribadi. Ya Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Roh Kudus itu ya Bapa. Makanya muncul dalam lagu-lagu. Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Apakah Yesus itu Roh Kudus? Lalu waktu Roh Kudus turun ke atas Yesus, berarti Yesus turun ke atas Yesus. Nah itu jadi problem itu. Coba. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Mu itu siapa? Yesus atau Bapa? Belum tahu kan, karena lagunya belum lanjut. Kau menderita, gantikanku. Oh kalau menderita, berarti Yesus dong. Dengan darah-Mu kau selamatkanku. Oh Yesus ini. Kini hidupku memuliakan-Mu. Konteksnya Yesus. Tiba-tiba masuk berikut. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Apakah penulis lagu ini menganggap bahwa Yesus itu Bapa? Ataukah Yesus memang berkorban tapi itu juga karena kasih Bapa? Jadi itu lagu masih itu belum jelas. Oke. Oleh kuasa darah-Mu kau telah tebus dosaku. Oke. Terus ekornya, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Apakah kita jadi ciptaan baru itu karena kuasa darah Yesus? Atau karena pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan kita? Itu pekerjaan Roh Kudus. Darah Yesus di dalam Alkitab tidak pernah dikaitkan dengan kelahiran kembali kita. Kalau begitu, itu lagu mungkin perlu dikoreksi. Permisi Bapak lahir tahun berapa? 67. Pada tahun 60 Bapak di mana? Pertanyaannya adalah Bapak tahun 60 belum ada atau sudah ada di surga baru masuk ke bumi tahun 67? Nah ini penting ini. Kalau Bapak sudah ada jiwa atau rohnya, baru nyusup masuk tahun 67 waktu Papa dan Mama kawin, maka Bapak bisa disebut datang. Karena Bapak sudah ada baru datang. Saya datang ke Makassar, sebelumnya saya sudah ada. Kalau saya nggak ada sebelumnya bagaimana bisa datang? Yesus itu sudah ada sebelum lahir, makanya dia selalu bilang aku datang, aku datang, aku datang. Dia nggak bilang aku lahir. Satu kali dia bilang aku lahir, langsung nyusul aku datang. Karena dia sudah ada sebelum dilahirkan. Hanya orang yang sudah ada sebelum dilahirkan yang bilang aku datang. Lalu waktu dia kembali ke surga, benar karena dia pernah di surga. Tapi kalau Bapak belum pernah ke surga, bisakah disebut kembali ke surga? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Apakah saudara sudah ada sehingga memutuskan datang? Saatku kembali ke surga. Kapan Bapak pernah di surga sehingga sekarang kembali? Wah ini semua rumit ini. Ya. Nah jadi saudara lihat, pengajaran itu akan diwarnai di dalam lagu-lagu kita. Ingat Mazmur itu lagu, tapi ada Mazmur pengajaran. Nantinya lagunya jadi pengajaran. Jadi rupanya orang bisa, bukan hanya bisa salah khotbah, tapi bisa salah waktu lagunya yang dinyanyikan salah. Tanpa sadar kita telah memasukkan sebuah pemahaman dalam pikiran jemaat tentang sebuah konsep tertentu melalui lagu-lagu. Apakah menurut bapak-bapak manusia selamat karena iman atau karena perbuatan baik? Bagaimana dengan seorang anak sekolah minggu? Apakah dia selamat itu karena iman kepada Yesus atau karena dia rajin taat orang tua? Itu yang membuat dia selamat? Atau iman? Ya nanti dia besar bagaimana? Harus iman dia kan? Orang tua gak bisa menyelamatkan dia, iman masing-masing. Ya,
Tapi coba lihat lagu, anak sekolah minggu, dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekarang, nanti taat orang tua ini, itu dihubungkan dengan nanti masuk surga, atau dengan nanti terima upah. Kalau kita bilang nanti masuk surga, berarti anak itu akan merasa bahwa dia masuk surga karena dia taat orang tua. Ini kan selamat karena dia berbuat baik. Tapi kalau selamat karena iman, iman yang menyelamatkan dia, setelah itu kalau dia taat orang tua, nanti dia dapat upah di surga. Itu benar. Tapi pertanyaannya anak kecil mampu tak sampai di sana pemahaman. Nah ini menunjukkan bahwa pengajaran itu penting. Yang membedakan kita dengan agama lain itu ajaran. Yang membedakan kita dengan bidat-bidat, saksi Yehova itu akan ajaran itu. Yang membedakan kita dengan Advent juga, ajaran itu. Kan ibadah harus hari Minggu atau hari Sabtu. Nah itu kan ajaran itu bukan praktis. Sementara mereka mau ibadah hari Sabtu juga gak apa-apa. Kadang-kadang kita ibadah hari Sabtu juga kok. Selasa juga ibadah 3 minggu juga. Tapi bagi mereka itu penting. Jadi kalau yang ibadah hari Minggu itu berdosa. Nah, itu ajaran. Dengan bidat-bidat itu ajaran. Apa yang membedakan GBI dan Erastus Sabdono? Ajaran kan? Masalah ajaran itu. Maka ajaran ini penting. Keempat, Kristen selalu berhadapan dengan tantangan yang bersifat doktrinal. Ya, memang tantangan praktis ada, tapi kalau saya bisa paparkan dari sisi sejarah gereja, maka kita bisa lihat bahwa tantangan paling banyak itu adalah ajaran. Sekarang saudara, di media sosial kita diserang habis-habisan ya. Bukan soal praktek kita, tapi ajaran kita. Nah, sementara semua orang bisa akses YouTube, TikTok, apa segala macam. Berarti jemaat kita ini akses tiap hari ini. Sementara di gereja dia nggak bisa mendapat jawabannya. Nah ini susah ini. Ya, kalau mereka ketemu pengajar yang baik di TikTok, di YouTube, di Instagram, puji Tuhan. Tapi kalau dia ketemu salah dan dia sudah yakin, baru kita mau kasih lurus itu susah. Kalau sudah terlanjur bengkok, baru mau diluruskan itu hanya mujizat yang bisa bikin dia lurus kembali. Nah, itulah sebabnya penting sekali, terutama para hamba Tuhan, para pendeta, kita memang perlu, tantangan kita besar. Ya, makanya kita harus belajar sedemikian rupa supaya kita bisa menjawab ini tantangan zaman. Tantangan zaman. Ya kadang-kadang saya juga rasa kecewa, ini ada banyak orang jago-jago sebenarnya soal teologi Kristen. Tapi mereka bercokol di sekolah teologi, gak bikin apa-apa. Sementara yang ngawur-ngawur ini punya followers banyak di YouTube, banyak di TikTok. Ya. Nah, maka akhirnya yang disebarkan kepada masyarakat itu adalah yang salah-salah. Nah ini bahaya. Ya. Kalau ada jemaat kita yang kritis, dia sudah belajar di sana, baru dia datang mengajukan pertanyaan pada kita dan kita nggak bisa jawab, ditambah yakin itu. Nah maka tantangan kita, gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan ini besar. Karena itu ya puji Tuhan lah kalau kita ada kesempatan belajar, dan saya kira Pak Basuki perlu berikan buat continue ya, materi-materi continue untuk hamba-hamba Tuhan bisa panggil hamba-hamba Tuhan yang memang berkompeten di dalam bidang pengajaran. Ya, kalau ada dari kalangan GBI atau dari luar GBI, ya mana saja silakan diseleksi lalu memberikan pengajaran yang baik. Secara sekunder pasti gereja dengan gereja pasti banyak perbedaannya. Tapi kalau dia beda hanya sekunder, abaikanlah. Ya. Kalau saya mau terlalu mempersoalkan yang sekunder-sekunder, saya nggak bisa diundang ke gereja lain. Ya. Karena ini pasti bentrok, dan ini pasti bentrok ini. Saya tahu, saya diundang ini, gereja ini beda dengan saya. Tapi kalau itu tidak fundament, saya abaikan. Ya. Tapi kalau dia sudah fundament, misalnya dalam kristologi, Yesus juru selamat satu-satunya jalan tapi dia lain. Bahkan saya diundang gereja yang tidak mau pakai kata Allah itu loh. Mau ya Yahweh saja terus tuh ya. Nah, jadi waktu saya diundang khotbah, tapi mereka ingat loh ya, Allah tidak boleh keluar ya dalam khotbahnya. Ya oke lah. Kalau tidak bisa pakai Allah, saya pakai Tuhan saja kan.
Ya. Tapi saya tanya, bagaimana kalau yang saya baca itu ayat? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kan ayat Allah di situ. Ya waktu Pak baca Kejadian 1 ayat 1, Pak tinggal waktu ketemu Allah rubah saja jadi Tuhan. Ya. Atau kalau Pak mau pakai Alkitab khusus kita yang sudah nggak ada Allah. Ya gitu. Tapi rupanya mereka takut juga kalau tahu-tahu saya keceplosan Allah keluar. Jadi saya hadir diundang gereja itu, tapi hari Sabtu malam disuting dulu. Supaya bisa diedit Allahnya buang. Ya. Nanti hari Minggu pagi setelah praise and worship, saya naik mimbar doa firman Tuhan. Habis itu mari kita mendengar khotbah saya. Saya kembali duduk, lihat video aja. Ya, di situ sudah saya sepanjang dia nggak mengaitkan, dia menganggap bahwa orang menyembah Allah itu salah, harusnya Yahweh. Oke lah, saya juga tidak setuju dengan itu, tapi saya abaikan. Tapi kalau dia bilang kalau menyembah Allah pasti masuk neraka, ya tidak menyembah Yahweh pasti masuk neraka, ini sudah masalah fondasi. Karena ini masalah keselamatan. Itu sangat mendasar. Tapi kalau sepanjang mereka tidak mengaitkan keselamatan, kan kita menyanyi Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Mereka menyanyi Allah ditinggalkan dengan sorak-sorai. Allah sudah ditinggalkan, harus Yahweh. Ya, saya nanya ya. Dalam bahasa aslinya tulisnya bagaimana? Yod he waw he YHWH. Bacanya bagaimana? Yahweh. Saya tanya Yahweh atau Yehuwa? Yehuwa atau Yehova? Yehova atau Yahobah? Kan bahasa Ibrani tidak ada huruf hidup. Dari mana kamu bisa pastikan itu Yahweh? Yah itu pasti. Karena ekor dari Haleluya, Sakariyah, Nehemiah. Tapi wehnya dari mana? Orang Yahudi tahu baca, hanya takut karena dianggap nama itu sakral. Jadi tiap kali muncul YHWH yang mereka baca, mereka ganti Adonai. Sampai generasi selanjutnya hanya tahu YHWH baca Adonai, tidak berani baca nama aslinya. Sampai akhirnya nama aslinya itu semua yang tahu mati. Sehingga muncul belakangan bacanya apa? Yahweh atau Yehuwa. Jadi kalau nama itu begitu penting, ya kalau kamu sudah bilang Yahweh tahu-tahu Yehuwa, repot tuh. Salah lagi itu ya kan. Nah gitu ya. Oke, itu sedikit motivasi buat kita. Kalau begitu kita sadar bahwa oh ini penting mengajar. Terutama kita yang sering berkhotbah. Maka kita dituntut untuk mengatur menu sedemikian rupa. Menu khotbah kita. Misalnya dalam satu semester berapa persen pengajaran, berapa persen praktis. Itu juga tidak mudah saudara ya. Pertama, saudara mungkin mau khotbah pengajaran, tapi jemaat gak suka. Hai pendeta khotbah terlalu panjang lebar segala macam. Rumit. Kita sudah capek-capek di kantor lagi, di perusahaan lagi, 6 hari datang ke gereja lagi, bikin mumet lagi. Nah, itu pendeta mau, jemaat belum tentu mau. Kedua, jemaatnya mau, pendetanya belum tentu mau. Apalagi kalau ada gereja-gereja yang pakai sistem kemajelisan seperti gereja-gereja tua. Pendetanya mau, jemaatnya mau, majelisnya gak mau. Dan khotbah pengajaran gak bisa 1-2, tidak hanya 3,5 jam gak bisa. Karena saudara harus membackup seluruh pernyataan saudara dengan ayat. Saudara bilang ini ayatnya mana? Saudara bilang ini ayatnya mana? Ini kan sifatnya ngajar. Maka itu butuh waktu. 1/2 jam gak bisa. 1/2 jam gak bisa. Ada seminar homiletika ilmu berkhotbah di satu gereja. Lalu bilang, saudara-saudara, kalau pendeta berkhotbah 30 menit, itu Tuhan yang bicara. Kalau sudah lewat dari 30 sampai 45 menit, sudah bukan Tuhan yang bicara, tapi itu manusia yang bicara. Lewat dari 45 menit itu setan yang bicara. Wih, saudara saya khotbah di gereja saya itu rata-rata 1,5 jam setiap minggu. Berarti saya 2 kali setan. Nah, maka tantangan. Maka memang pertama-tama kita harus berusaha supaya pendeta-pendeta menyadari penting loh khotbah pengajaran. Habis itu sadarkan dulu jemaat bahwa ini penting. Nanti saya kasih materi ini ya. Ini hanya PowerPoint saja, saya kasih detailnya yang Word-nya di saudara-saudara, saudara pelajari.
Termasuk juga yang nanti anak manusia itu saya kasih filenya supaya dipelajari ya. Nah, ya supaya ini karena kita punya waktu pendek begini nggak bisa jelaskan semua ya, jelaskan semua ya. Karena itulah mari kita memotivasi diri kita dan percaya bahwa kita harus beritakan firman Tuhan secara total, baik praktis maupun yang doktrinal. Oke, itu sedikit pengantar. Sekarang tentang anak manusia. Pak Esra lihat-lihat waktu ya, jangan sampai saya ketinggalan pesawat. Nah, betul tadi yang Pak Basuki bilang, ini nama atau sebutan yang paling disukai oleh Yesus. Kira-kira 40 kali dia menyebut dirinya sendiri anak manusia. Ya, saya kasih kata-kata dari Donald Guthrie. Dia bilang begini, Yesus sendiri dengan sengaja memilih untuk memakai istilah itu. Dan dia begitu sering menggunakannya pada waktu dia berbicara dengan orang banyak atau dengan murid-muridnya atau bahkan dengan musuh-musuhnya. Dia selalu bicara anak manusia. Ya. Matius 8 ayat 20. Tetapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Matius 9 ayat 6. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Matius 10 ayat 23. Anak manusia sudah datang. Matius 11 ayat 19. Kemudian anak manusia datang dan seterusnya. Jadi saudara lihat 40 kali dia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Mengapa sampai Yesus begitu menyukai ini? Dia punya banyak gelar. Ya. Tuhan, anak Allah, banyak Alfa Omega. Belum lagi itu. Yesaya 9 ayat 5. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Berapa itu? 4 ya. Penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Mestinya 5. Kalau lihat bahasa asli Alkitab itu 5. Namanya disebutkan orang ajaib, kedua penasihat. Ya. Baru Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. 5. Hanya Alkitab terjemahan kita ini bikin gabung penasihat dan ajaib jadi satu. Maka penasihat ajaib. Kalau saudara lihat Alkitab terjemahan lama atau bahasa Inggris. Pertama, ya ajaib, wonderful, advisor. Maka itu dibedakan. Namanya, gelarnya banyak. Sang Tunas, Immanuel, itu gelar. Ada orang tanya, Pak sebenarnya bayi Natal itu namanya Yesus atau Immanuel? Ya, gelar harus dibedakan dengan nama diri. Nama dirinya Yesus. Dari bahasa Ibrani Yosua. Yesua. Ya, jadi orang nama Yosua itu sebenarnya kalau di Yunani kan ya Yesus itu. Karena rata-rata orang kan punya 2 nama. Tadi malam itu ada drama di gereja itu, Natal itu, Matius. Itu nama Yunaninya. Nama Ibraninya Lewi. Lewi jadi Matius. Kita jarang ya dapat orang ketemu orang yang punya anak dikasih nama Yudas. Ya kan? Tidak mau karena Yudas dianggap pengkhianat. Tapi banyak orang kasih nama anaknya Yehuda. Padahal sama saja itu. Yehuda bahasa Ibrani, Yudas bahasa Yunani. Ya. Nah, Yesus itu nama diri, tapi yang lain-lain itu gelar. Jadi ada banyak sekali gelar. Tapi anehnya gelar-gelar itu tidak dipakai sebanyak anak manusia. Mengapa ada orang yang menafsir bahwa Yesus sengaja memakai nama itu untuk menutupi identitas kemesiasannya. Matius 16 ayat 13. Setelah tiba di Kaisarea Filipi, kenapa disebut Kaisarea Filipi? Karena ada 2 Kaisarea. Ada Kaisarea Maritima yang didirikan oleh Herodes. Setelah itu anaknya Herodes yang nama Filipus mendirikan Kaisarea yang lain. Maka ada 2 Kaisarea. Kaisarea yang dari anaknya itu namanya Filipus jadi Kaisarea Filipi. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Nah, penafsiran ini mengatakan bahwa Yesus sebenarnya menggunakan istilah anak manusia sebagai bentuk penyamaran. Jadi dia menyamarkan
untuk menghindari deklarasi langsung bahwa dia adalah Mesias yang nanti bisa memicu penolakan atau kesalahpemahaman yang prematur tentang tujuannya. Maka dia menggunakan itu. Juga mereka menggunakan Yohanes 12:3-4. Lalu jawab orang banyak, kami telah mendengar bahwa hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Ini dianggap untuk mau menyamarkan. Tapi saya kira juga tidak tepat. Karena justru dari Yohanes 12:34 ini justru orang-orang mendengar perkataan itu, mereka memahaminya secara mesianik. Jadi apa artinya? Saya berikan dua arti. Pertama arti minor dan yang kedua yang arti yang utama. Sebenarnya tidak mudah ya untuk memahami ini. Saya kasih kata-kata Donald Guthrie. Donald Guthrie bilang, dari semua gelar Yesus dalam kitab-kitab Injil Sinoptik, gelar anak manusia merupakan gelar yang paling penting dan juga paling membingungkan. Dan kalau saudara baca Teologia Perjanjian Barunya Donald Guthrie atau Leon Morris atau beberapa teolog yang lain, teolog Perjanjian Baru yang lain, mereka mendaftarkan begitu banyak pemahaman tentang anak manusia. Tapi kita tidak punya cukup waktu untuk dipaparkan kepada kita. Saya hanya berikan satu yang minor, satu yang utama. Pertama adalah bahwa sebutan anak manusia itu menunjukkan bahwa dia benar-benar manusia. Karena kristologi kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Ini harus penting pada waktu Natal Allah menjelma menjadi manusia. Saya pernah ditanya gini, Pak Pendeta tanya, mengapa Allah berubah menjadi manusia? Saya bilang, pertanyaan sudah salah. Karena Allah tidak pernah berubah dari Allah menjadi manusia. Seolah-olah tadi Allah, lalu dia berubah menjadi manusia, sekarang tinggal manusianya, Allahnya hilang. Seperti nasi jadi bubur. Ya, tadi nasi sekarang jadi bubur, nasinya hilang. Tidak. Maka istilah berubah menjadi manusia itu salah. Yang tepat itu adalah Allah mengambil kemanusiaan. Karena dia tetap Allah. Waktu dia menjadi manusia, kealahannya tidak hilang. Hanya diambillah hakikat manusia, ditambahkan kepada hakikat ilahi, sehingga dia ilahi dan manusia. Dalam istilah yang lebih populer, 100% Allah, 100% manusia. Nah, maka masing-masing hakikat itu mempertahankan sifat-sifatnya. Kealahannya tidak mengubah kemanusiaannya menjadi Allah. Tapi kemanusiaannya tidak mengubah kealahannya menjadi manusia. Itu masing-masing mempertahankan sifatnya. Itulah sebabnya kadang-kadang kemanusiaannya tuh muncul. Kealahannya muncul. Nah, kealahannya tuh maha tahu, kemanusiaannya tidak maha tahu. Kemanusiaan yang tidak maha tahu tidak mempengaruhi dan membuat kealahannya menjadi tidak maha tahu. Tapi kealahannya yang maha tahu tidak mengubah kemanusiaannya yang tidak maha tahu itu jadi maha tahu. Masing-masing mempertahankan sifatnya. Itulah sebabnya saat-saat tertentu Yesus tahu semua. Sebab dia tahu apa yang ada di hati manusia. Tidak perlu orang kasih tahu dia tahu apa yang di pikiran mereka, dia tahu semua. Tapi anehnya tentang hari dan saat itu, hari kiamat, anak pun tidak tahu. Ya, itu karena kristologi kita, Dwinatur Kristus itu. Saya kira masalah paling besar di dalam Islam itu adalah mereka tidak memahami Dwinatur itu. Sehingga memakai kemanusiaan untuk menolak kealahan. Kesalahan yang sama memakai kealahan untuk menolak kemanusiaan. Seperti yang terjadi dalam sejarah gereja. Nah, karena itulah maka Yesus itu Allah dan manusia. Maka gelar anak Allah, itu kan ini hati-hati juga dengan saksi Yehova. Saksi Yehova tuh biasa jalan-jalan kunjung-kunjung lalu nanya. Yesus tuh Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di mana di Alkitab ada istilah Allah Anak? Yang ada cuma anak Allah. Gak ada Allah Anak. Nah mereka kalau ngomong begitu saja kita punya jemaat sudah pusing itu. Iya ya. Gak ada Allah Anak. Yang ada anak Allah. Lalu mereka susul dengan coba.
Kalau Yesus bukan Allah anak tapi anak Allah, anak bupati atau bukan? Bukan. Anak presiden atau bukan? Anak wali kota atau bukan? Bukan. Lalu setelah bukan lalu mereka mensusul anak Allah atau bukan? Bukan. Ya kan gitu cara giringnya. Dan Islam banyak meniru dari saksi Yehova argumentasinya. Makanya waktu saya debat sama Insan Mokoginta di Sidoarjo di masjid itu, mereka kira-kira ada Islam 800 orang. Kita Kristen cuma tidak sampai 10. Lalu si Insan Mokoginta bilang, Yesus anak Allah, anak presiden atau bukan? Bukan. Anak wali kota bukan? Bukan. Anak gubernur atau bukan? Bukan. Anak Allah atau bukan? Bukan. Allahu Akbar. Gitu mereka. Lalu giliran saya ngomong, saya tanya, anak monyet atau bukan? Anak macan atau bukan? Saya kan diam. Begitu diam saya bentak, jawab. Sekarang saya tanya kamu ini manusia atau anak manusia? Manusia? Bukan anak manusia, anak manusia. Bukan manusia. Anak manusia sekaligus manusia. Nah kalau kamu bisa anak manusia sekaligus manusia, mengapa dia tidak bisa jadi anak Allah sekaligus Allah? Karena anak menyatakan kesamaan hakikat dengan Bapa. Kalau bapaknya monyet dan ini ada anaknya, masa anaknya kambing? Anaknya harus sehakikat dengan bapaknya. Kalau bapaknya monyet, anaknya monyet. Kalau bapaknya macan, anaknya macan. Kalau bapaknya Allah, anaknya Allah. Tapi kalau bapaknya manusia, anaknya manusia. Nah saudara perlu perhatikan, salah satu ciri di dalam kitab Mazmur. Mazmur ini kan lagu, puisi. Kalau kita, puisi kita, itu biasa letak keindahannya pada rima. Rima itu kesamaan bunyi di ekor kalimat. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, mirip ya? Meletus balon biru. Apa? Bu. Dan biru. Kelabu biru. Nah mirip. Itu ciri puisi kita. Tapi kalau ciri puisi Ibrani, tidak. Dia tidak memainkan kesamaan bunyi. Tapi dia memainkan yang namanya paralelisme. Nah paralelisme itu ada banyak. Ada paralelisme sinonim, paralelisme antitesis, emblematik, dan macam-macam. Salah satu paralelisme itu adalah namanya paralelisme sinonim. Artinya ada baris pertama, diulang baris kedua. Tapi baris kedua itu artinya sama dengan baris pertama. Hanya bahasanya, kata-katanya berbeda. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan baris kedua, cakrawala memberitakan perbuatan tangan. Langit itu identik dengan cakrawala. Menceritakan itu dengan memberitahukan. Kemuliaan Allah itu dengan perbuatan tangannya. Maka waktu menafsir Mazmur hati-hati. Ini tidak menafsir sembarang karena ini paralel. Kalau kamu menafsirkan langit itu ini, cakrawala itu ini. Jadi salah. Untuk yang lain misalnya menafsir kitab Kejadian, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi pada waktu dia menciptakan cakrawala. Membedakan di situ bisa. Tapi waktu bertemu dengan Mazmur dan puisi gak boleh begitu. Baris pertama dan baris kedua itu artinya sama. Tapi diungkapkan dengan kalimat atau kata-kata yang berbeda. Nah sekarang coba lihat salah satu contoh paralelisme. Mazmur 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Itu baris pertama. Baris kedua, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara lihat kata apakah diulang. Kata sehingga diulang. Kata engkau diulang. Mengingatnya sama dengan mengindahkannya.
Lalu manusia sama dengan anak manusia. Diulang. Itu berarti pengertian manusia dan anak manusia itu sama. Jadi dengan kata lain, dengan istilah dia anak manusia, pertama-tama itu mau menyatakan bahwa dia betul-betul manusia sungguh-sungguh seperti kita. Tapi saya bilang ini arti minor. Ada arti yang utama. Nah, arti utama ini ada hubungannya dengan penglihatan Nabi Daniel. Sekarang lihat Daniel 7. 13-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kepada anak manusia itu. Kekuasaannya, kekuasaan anak manusia itu ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini penglihatan Daniel. Nah, dari apa yang dilihat oleh Daniel ini, Daniel melihat seorang seperti anak manusia. Dan ada beberapa ciri. Pertama, dia datang dengan awan-awan dari langit. Ya. Datang dengan awan-awan dari langit. Saudara, langit itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah samayim. Samayim itu bisa punya dua arti. Langit di atas atau surga. Surga juga samayim. Langit juga samayim. Makanya di Kejadian 1 ayat 1 itu ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu kata langit di sana tuh pakai samayim. Sehingga itu bisa Allah menciptakan langit dan bumi. Atau bisa diterjemahkan Allah menciptakan surga dan bumi. Itu memungkinkan, nanti lihat konteks saja. Ada orang pernah tanya sama saya, Pak, Allah tinggal di mana? Di surga. Apakah Tuhan Allah pernah cipta surga atau surga kekal? Kalau Tuhan pernah cipta surga, sebelum cipta surga Tuhan di mana? Ya. Nah, samayim itu bisa langit, bisa surga. Jadi kalau dibilang anak manusia turun dari samayim, berarti bisa anak manusia turun dari langit atau dari surga. Berarti ini ciri pertama, sang anak manusia dalam penglihatan Daniel, dia datang dengan awan-awan dari langit atau dari surga. Itu ciri pertama. Ciri kedua, dia seorang raja yang berkuasa dan sangat mulia. Itu ayat 14 tadi ya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Itu ciri kedua. Ciri yang ketiga dari anak manusia itu kekuasaannya dan kerajaannya kekal, tidak musnah. Itu di ayat 14 bagian akhir. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dan nanti ada banyak orang dari segala macam suku, bangsa, bahasa sujud. Nah, kalau begitu anak manusia yang dilihat oleh Daniel, pertama, dia betul-betul manusia. Tapi dia turunnya dari langit atau dari surga. Dia raja dan punya kemuliaan hebat dan kerajaan kemuliaannya tidak musnah. Ini ciri, 4 ciri anak manusia. Bisa ditambah 5, banyak orang mengabdi kepadanya. Nah, tidak ada yang meragukan Yesus manusia sungguh-sungguh kan? Karena dia lahir dari seorang manusia. Garis keturunannya jelas. Silsilahnya ada. Dia manusia sungguh-sungguh, bukan manusia jadi-jadian. Ya. Kedua, tadi anak manusia itu turun dari langit atau dari surga. Sekarang lihat Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia.
mau katakan bahwa dia tuh datang dari surga, turun dari surga, dari Samayim, persis seperti yang di Daniel. Ya. Lalu di Daniel itu bilang dia datang dengan awan-awan. Nah sekarang Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu tampak tanda anak manusia di langit. Semua bangsa di bumi meratap, mereka melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Persis seperti Daniel. Di dalam Daniel disebut anak manusia itu adalah raja. Sekarang Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ini Yesus. Dia akan memerintah sebagai raja. Berarti Yesus raja. Bahwa ayat itu memang untuk Yesus dan Yesus raja. Ditunjukkan juga Lukas 1, 31-33. Sesungguhnya engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Berarti dia raja. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Yohanes 1 ayat 49, Nathanael berkata, Rabi engkau anak Allah, engkau raja. Konsep raja ini melekat di dalam pikiran orang Yahudi. Makanya itu penjahat di sebelah Yesus. Dia bilang, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Anak manusia di Daniel raja. Nah ini Yesus juga raja. Berikut yang dilihat oleh Daniel itu dia begitu mulia. Kerajaan dan kekuasaannya itu kekal tidak musnah. Bagaimana dengan Yesus? Yesaya 9 ayat 5. 6. Nubuat tentang Yesus yang terkenal. Mari lihat. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kenapa lambang pemerintahan? Karena dia raja. Ayat yang ke ekor ayat 5, raja damai. Ayat 6, besar kekuasaannya. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena dia mendasarkan mengokohkan dengan keadilan, kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Berarti tidak musnah. Daniel 2, 44. Kerajaannya yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ujungnya, kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Dan ini cocok dengan Yesus. Lukas 1, 33. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Nah, menurut orang Yahudi, tafsir mereka, siapakah anak manusia yang dilihat Daniel? Itulah Raja Mesias. Itu menurut orang Yahudi. Nah, kalau menurut orang Yahudi Mesias itu seperti anak manusia yang dilihat oleh Daniel, sekarang Yesus memenuhi seluruh kualifikasi itu. Tahu dari mana orang Yahudi percaya anak manusia itu Mesias? Nah, enggak ada di sini, tapi itu di Markus 14. Ya, saya baca ya, ayat 60-61. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Dia bicara Mesias. Jawab Yesus, akulah dia. Kamu akan melihat anak manusia di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Langsung dia bilang apa? Kita gak perlu saksi lagi. Hujat ini. Eksekusi mati. Karena dianggap Yesus menyamakan dirinya dengan Mesias. Nah, kalau begitu, mengapa sih sampai Yesus itu suka sekali dengan gelar anak manusia? Karena sebenarnya gelar anak manusia itu menunjukkan kemesiasannya, kekristusannya. Di dalam perjanjian lama ada banyak Mesias. Mesias itu kan artinya yang diurapi. Jadi imam yang diurapi itu Mesias. Ya, nabi diurapi itu Mesias. Raja Daud diurapi itu Mesias.
Jadi Mesias itu ada banyak. Saudara diurapi Tuhan itu jadi Mesias juga. Ya, Mesias itu bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya Kristus. Ya, Kristus. Dalam bahasa Arabnya dari Mesias, Masiah, Masih dikasih kata sandang al, jadi Al-Masih. Jadi siapa saja diurapi, jadi bahkan orang kafir seperti Raja Kores itu diurapi. Maka Kores itu adalah Mesias. Tapi pada masa pembuangan orang Yahudi, konsep Mesias yang umum ini makin mengerucut kepada seorang yang diurapi. Dalam kitab Daniel. Itu berarti mengerucut kepada Mesias tunggal. Dan orang Yahudi yang pada waktu itu kan mereka kan dijajah, tidak pernah merdeka-merdeka kan. Bangsa kerajaan utara dihabisi oleh Asyur. Kerajaan selatan itu ditaklukkan oleh Babilonia. Memang Raja Kores memulangkan mereka ke tanah Israel. Tapi kan tidak merdeka karena mereka tetap di bawah Persia. Setelah Persia ditaklukkan oleh Yunani, maka orang Yahudi langsung di bawah Yunani lagi. Tapi belakangan Yunani melemah diganti oleh Romawi. Orang Yahudi di bawah Romawi lagi. Sampai Yesus lahir itu kan di bawah Romawi. Sampai setelah Yesus naik ke surga kan Jenderal Titus dari Roma itu menghabisi orang Yahudi dengan kota Yerusalem dan bait Allahnya sampai hari ini tidak ada. Itu berarti sejak ditaklukkan oleh bangsa Babel, orang Yahudi tidak pernah merdeka sungguh-sungguh. Nah, di tengah situasi begitulah mereka punya pengharapan Mesias akan datang. Kalau Mesias akan datang, mereka sabar. Raja Herodes itu loh. Orang Yahudi tidak suka sama Herodes. Kenapa? Karena dari sisi silsilahnya Herodes tidak bisa jadi raja orang Yahudi. Karena bapaknya Herodes yang namanya Antipater itu orang Edom. Edom itu bangsa keturunan Esau. Bukan jalurnya Yakub. Israel itu jalurnya Yakub. Mamanya Raja Herodes itu perempuan Arab. Ya. Mamanya Arab, bapaknya Edom. Bagaimana bisa jadi raja? Itu hanya karena politik Roma. Karena bapaknya Antipater itu berjasa kepada Marcus Antonius yang pernah menjabat sebagai kaisar Roma. Marcus Antonius ini yang akhirnya bertikai dengan Octavianus. Perebutan kekuasaan sampai akhirnya Marcus Antonius waktu dia berkuasa, bapaknya Herodes Antipater ini turut membantu melawan Octavianus. Karena itu maka untuk membalas jasa Antipater, Marcus Antonius mengangkat anak dari Antipater menjadi raja Yahudi. Yaitu Raja Herodes ini. Maka dia naik tahta. Dia naik tahta, sementara itu Marcus Antonius jatuh dalam peperangan melawan bersama dengan kekasihnya dari Mesir, Cleopatra, bertarung melawan Octavianus. Octavianus memenangkan peperangan itu. Lalu Octavianus mulai melakukan Pax Romana, perdamaian Romawi, lalu bikin semua pembaharuan. Karena Octavianus itu merasa, Senat Romawi merasa Octavianus itu sangat berjasa, maka mereka rapat Senat dan memberi gelar kepada Octavianus. Dia anggap dia jelmaan dewa. Dewa apa? Dewa Agustus. Maka Octavianus diberikan gelar Kaisar Agustus. Nah itu latar belakang. Nah di sini maka Kaisar Agustus dianggap sebagai juru selamat dunia. Seluruh Roma dianggap dunia, makanya Kaisar Agustus adakan sensus di seluruh dunia. Ya. Nah, maka dia juru selamat dunia. Nah, pada saat itulah saat Kaisar Agustus berkuasa di Roma, Herodes di tanah Yudea, Yahudi, Yesus lahir. Nah, Yesus lahir. Orang Yahudi mengharapkan mereka dengan Herodes itu tidak pernah akur. Ya, tidak pernah akur. Herodes buat cara macam apa dapat hati orang Yahudi tapi susah. Pertama-tama dia kawini seorang perempuan Yahudi yang namanya Mariamne. Anak imam besar. Tapi setelah kawin dengan Mariamne pun orang Yahudi tetap, kamu boleh kawin dengan orang Yahudi, kamu bukan orang Yahudi. Itu. Pernah terjadi kelaparan besar. Herodes keluarkan dana kerajaan, beli gandum dari Mesir, kasih makan rakyat. Rakyat makan, tapi tetap tidak terima Herodes. Pernah terjadi kehausan, air kurang. Dia bikin saluran air yang namanya akuaduk. Memanjang sekian kilometer dari luar daerah masuk Kaisarea. Kalau saudara pergi ke Israel sekarang, saudara pergi ke Kaisarea sudah dapat akuaduk. Itu dari si Herodes itu. Rakyat minum airnya, tapi tolak Herodesnya.
Herodes putus asa nih, bagaimana dapat hati orang Yahudi. Maka ada yang bisik, Herodes kamu mesti tahu apa yang paling penting bagi orang Yahudi. Apa? Bait Allah. Bait Allah Salomo hancur. Pulang zaman Esra, Nehemia, Hagai bangun bait Allah. Tapi kalah megah dengan Salomo. Maka Herodes mulai zaman Yesus belum datang. Tahun 20 sebelum Masehi. Dia bikin proyek pugar bait Allah. Dengan gaya arsitektur Yunani. Maka Herodes mengerahkan semua kekuatan dan kekayaan untuk bangun bait Allah. Saudara bangun gedung gereja berapa lama? 1, 2, 3. Saudara tahu waktu Yesus bilang rombak bait Allah ini aku bangun dalam 3 hari. Mereka bilang apa? 46 tahun orang sudah bangun. Kamu mau rombak? Itu berarti zaman Yesus bait Allah sudah dibangun oleh Herodes 46 tahun. Tapi itu pun belum selesai. Sampai Yesus naik ke surga juga bait Allah belum selesai. Bait Allah baru selesai tahun 64. Saya lupa 64 atau 66 Masehi. Tapi Yesus sebelum naik dia sudah nubuatkan 1 hari nanti satu batu tidak ada di atas batu yang lain. Dan itu tergenapi tahun 70. Jenderal Titus dari Roma datang habisi semua. Bahkan sampai hari ini tidak ada bait Allah lagi. Sisa tembok itu yang kita pergi. Nah, maka dalam konteks semacam ini orang Yahudi mengharapkan Mesias politik. Kalau Mesias datang, Herodes lu habis. Kami sabar, kamu boleh ini. Orang Yahudi menikmati bait Allahnya tapi tidak terima Herodesnya. Sambil mereka ancam Herodes, kalau Mesias datang, Herodes, kamu binasa. Maka Herodes itu selalu takut kalau Mesias datang. Dia sangat hati-hati. Cemas dia, Herodes. Tiba-tiba satu hari muncullah orang Majus, kami cari raja baru lahir. Coba panggil imam-imam, datang tanya di mana Mesias dilahirkan. Di Bethlehem, persis. Kalau begitu harus dibinasakan. Maka suruh orang Majus, kasih tahu saya di mana. Gara-gara orang Majus tidak balik itu dia marah kan, dia bunuh semua anak-anak Bethlehem. Itu karena Herodes tahu ada pengharapan mesianik yang bersifat politik di dalam orang Yahudi. Jangankan Herodes, rasul-rasul juga pikir begitu. Makanya kalau ini jadi raja Israel, wah yang dampingi kiri kanan kan luar biasa nih. Makanya Yakobus dan Yohanes pakai mama mereka lobby duluan. Kalau engkau sebagai raja biarkanlah anakku yang satu di kiri, satu di kanan. Lalu 10 orang yang lain marah kan? Kenapa marah? Karena sebenarnya mereka juga mau. Hanya keduluan 2 orang ini. Konsepnya begitu. Yesus mau naik ke surga pun konsepnya masih sama. Tuhan kapankah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Kan masih pikir begitu. Yohanes Pembaptis pun pikir begitu. Karena Yesus kalau Mesias politik, mestinya urus pemberontakan dong. Lawan Romawi. Ini urus orang miskin lah, orang lapar lah, orang sakit lah. Ini. Sampai Yohanes Pembaptis masuk di penjara pun, Yesus tidak bikin apa-apa. Maka dia utus murid-muridnya tanya, engkaukah itu atau kami harus tunggu yang lain? Maka orang Yahudi semua mengharap-harapkan Mesias politik. Tapi mungkinkah dia Yesus dari Nazaret? Rasa-rasanya mungkin. Masalahnya dia nggak lawan Roma. Dia cuma urus orang sakit, orang miskin, orang buta, orang kusta. Makanya Yesus bilang, pergi kembali kepada Yohanes. Tanya, apa yang kau lihat? Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Berbahagialah kamu yang tidak kecewa dan menolak aku. Tapi Yesus sebenarnya sudah menyatakan dirinya Mesias melalui gelar anak manusia. Jadi kalau kamu mengerti istilah anak manusia adalah gambaran Mesias. Sekarang dia banyak ngomong anak manusia, anak manusia, anak manusia. Dengan kalian dia mau berkata, sebenarnya saya inilah Mesias. Hanya Mesias yang tidak seperti kamu harapkan. Karena kamu mengharapkan kerajaan politik. Tapi aku datang mendirikan kerajaan rohani. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan ingat, segala bangsa, suku, kaum dan bahasa sujud di hadapan anak manusia dalam penglihatan Daniel. Dan bukankah hari ini jadi kenyataan? Bahwa segala suku, kaum, bangsa, bahasa dari berbagai macam daerah. Bangsa sujud menyembah Yesus Kristus. Dan pada akhirnya di akhir zaman kita juga melihat segala suku, kaum, bahasa berdiri di hadapan tahta anak domba. Nah kalau begitu
kesimpulan kita, istilah anak manusia dipakai oleh Yesus karena itu adalah gambaran yang paling pas, paling cocok untuk kemesiasannya, kekristusan. Ya, Tuhan memberkati kita. Amin. Sebenarnya masih ada topik tentang penggunaan anak manusia dalam berbagai macam konteks. Konteks eskatologis, konteks keistimewaan dirinya, konteks penderitaan, kematian, kebangkitan. Tapi nanti saya kasih materinya untuk saudara-saudara. Ya. Iya, baik. Luar biasa ya, kita diberikan pemahaman yang baru, pemikiran yang baru. Bapak Ibu, saya dari beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Esra, pentingnya kita untuk belajar doktrin ya. Apa yang kita lakukan itu sebenarnya dari apa yang ada di pikiran kita. Ketika pikiran kita itu negatif, maka sikap dan perbuatan kita pasti ke situ. Jadi apa yang kita pikirkan itu berbanding lurus dengan sikap dan perbuatan kita. Tadi pemahaman jadi contoh tentang Kristen, apa yang harus saya percayai, apa yang harus kita lakukan. Ya, kalau kita percayai seperti apa, pasti seperti yang kita lakukan. Saya tadi malam kita ada Natal, terus ada satu statement, jangan kita aktivitas rohani banyak, tapi tidak ada perubahan. Jadi perlu pemahaman yang penting, mengerti dengan pemahaman. Gitu ya. Terus kemudian dalam kaitan dengan anak manusia, saya mencatat di sini yang apa yang disampaikan oleh Pak Esra tadi, bahwa anak manusia Yesus pakai untuk bagaimana dia supaya sampai pada tujuan visi daripada kedatangan Yesus sendiri ke dunia. Seperti itu. Yang diharapkan coba kayak tadi, orang-orang Israel itu melihat, berharap, bahkan Yohanes juga melihat bahwa Yesus itu sebagai yang diharap Mesias politik. Ya, yang mau menyelamatkan, tetapi kan Yesus bukan seperti itu. Sehingga ketika ditanya siapa engkau, ya kok silakan menafsirkan, silakan engkau berkata, orang buta melihat, orang tuli mendengar, ya berarti dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Jadi itu yang saya garis bawahi untuk apa yang disampaikan pada kita pada pagi siang hari ini. Dan Bapak Ibu tadi dari Pak Ketua sudah sampaikan, untuk semua pertanyaan silahkan di WA. Nomor mana Pak? Boleh ditampilkan di layar kali nomornya siapa? Ya, mungkin lebih bagus ya. Jadi pertanyaan masuk to the point, selesai. Kalau bertanya langsung ini belum lagi perkenalan lagi, kesaksian lagi, ya itu nanti langsung jadi saja panjang itu ya. Langsung to the point saja pertanyaannya. Jadi mungkin bisa di mana ya, nomor WA-nya itu Pak Esra di belakang. Lalu Bapak begitu masuk Bapak langsung baca. Tadi apa sudah tadi belum disampaikan nomor WA-nya? Nomornya Pak Esra taruh di layar, yang bertanya WA ke sana, begitu sampai sana Bapak baca saya jawab. Oh iya. Baik. Iya. Oh iya kan enggak banyak juga ya. Iya. Oke, Pak silakan Pak. Nama Pak. Kitab
Daniel di pembuangan akan mengerucut bahwa yang diurapi adalah Kristus, yang sebelum-sebelumnya itu nabi, raja-raja dan sebagainya, banyak yang diurapi. Di Mesias yang artinya yang diurapi, tapi mengacu kepada di perjanjian baru berarti kita mengerucut pada satu pribadi, yaitu Kristus, Yesus Kristus. Yang saya mau tanyakan, bagaimana dengan pengurapan hamba-hamba Tuhan, pendeta, karena saya lihat di gereja-gereja tertentu seperti di gereja kami ada perbedaan, pendeta itu diurapi, penatua, diaken dan pengurus lainnya tidak diurapi tetapi dia diteguhkan. Apakah yang diurapi tadi itu juga bagian dari Mesias-Mesias kecil atau penginjil? Yang tidak diurapi berarti bukan penginjil, tapi tadi Pak Pendeta bilang kita semua pada dasarnya adalah penginjil. Mohon sedikit pencerahan supaya kami memahami itu. Terima kasih. Mungkin kita lihat Langsung, beberapa Pak. Langsung ini. lihat beberapa ayat ya. Imamat 4 ayat 5. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu. Nah, kata diurapi itu kalau lihat teks bahasa Ibraninya Masyah. Lalu kalau dilihat di dalam Septuaginta itu perjanjian lama yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Ya, kai labon ho Yesus ho Kristos. Jadi pakai Kristos. Padahal dia imam yang diurapi. 1 Samuel 26 ayat 9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan, Masiah. Dalam Septuaginta itu memakai kata Kriston. Berarti Saul itu Saul yang itu. Berarti Saul juga Mesias atau Kristus. 2 Samuel 22 ayat 51. Dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya kepada Daud dan anak cucunya Masiah. Septuaginta itu Kristo. Berarti kita bisa lihat Daud itu juga Mesias, Kristus. Mazmur 105:15, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dalam Septuaginta itu Kriston. Bahkan Raja Kores, itu Raja Persia yang kafir sebenarnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada yang kuurapi kepada Kores. Itu to Kristo, berarti Kores pun diurapi, Mesias. Nah, jadi memang ada banyak Mesias. Nah, dalam pengertian umum, maka seorang siapapun diurapi ya dia Mesias. Kayak saya diurapi ya saya Mesias, saya Kristus. Hanya karena dalam perkembangannya kata Mesias atau Kristus itu mengalami penyempitan makna yang merujuk kepada satu orang. Maka kalau mengikuti pengertian umum saya Mesias. Karena itu kalau sampai ada saya ternyata pergi khotbah dan mengajar yang lain selain Alkitab, maka saya disebut Mesias, tapi Mesias palsu. Itu yang ada di Alkitab itu, ya. Nah, tapi kita semua ini asal kita orang percaya sungguh-sungguh dan melayani Tuhan, kita pasti diurapi. Tapi secara kelembagaan gereja itu perlu satu tindakan simbolis berupa penumpangan tangan itu oleh pendeta-pendeta atau gembala-gembala senior. Nah, itu sebenarnya adalah tindakan simbolis saja. Bukan orang itu baru diurapi pada saat itu, tidak. Kita semua waktu kita percaya itu kita sudah diberikan Roh Kudus kan, Efesus 1 ayat 13. Ya. Jadi asal kita orang percaya, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Nah, jadi karena kita tahu bahwa kata-kata itu mengalami penyempitan makna. Nah, sekarang kita bilang hari Natal. Hari Natal itu kan hari lahirnya Yesus ya. Padahal Natal sendiri itu kata bahasa Latin, artinya hari kelahiran. Maka semua kita punya Natal. Saudara lahir tanggal 12 Juli, ya Natal saudara 12 Juli.
13 Agustus ya Natal saudara 13 Agustus. Nah, tapi ternyata kata Natal ini mengalami nyempit hanya untuk satu orang, yaitu Yesus dari Nazaret. Maka sekarang kita bilang ada acara Natal. Natalnya siapa? Kita nggak tanya karena orang sudah tahu itu Yesus. Nah, maka begitu juga Mesias. Makanya di kampus-kampus kalau pas hari ulang tahunnya atau hari jadinya Dies Natalis. Itu artinya hari lahir. Gitu kan? Nah, maka sekarang tinggal kita mengacu kepada definisi umum atau definisi khusus. Kalau definisi umum semua yang diurapi Mesias. Tapi definisi khusus itu hanya Yesus. Maka Bapak ini Mesias atau bukan? Ya, tinggal Bapak mau pakai definisi mana. Kalau definisi khusus Bapak bukan Mesias, saya juga bukan. Tapi definisi umum artinya yang diurapi, ya kita diurapi Tuhan. Gitu Pak. Ya. Jadi kalau aturan gereja hanya tata liturgis dan simbolis. Gitu. Baik. Ada yang di WA? Oh. Oke, silakan. Pak Samuel. Puji Tuhan. Saya ada 3 pertanyaan yang ingin saya... Satu-satu ya? Ya. Saya jawab dulu baru satu lagi ya. Cuma singkat aja ya. Istilah anak manusia dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru itu Kak identik sama atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengatakan tidak seorang pun naik ke surga selain anak yang pernah turun ke surga. Sekarang saya tanya, Nabi Henok, Nabi Elia, apakah bagaimana dengan hal ini? Yang ketiga, mengenai Yesus yang mengatakan waktu dia mau disalib, mengosongkan diri. Kata istilah mengosongkan diri, ini maksudnya apakah kealahannya atau apakah bagaimana? Itu aja Pak, pertanyaan saya. Oke. 3 pertanyaannya. Iya. Lain kali satu-satu ya. Soalnya saya ini gampang lupa. Pak yang pertama dulu Pak, ulangi dulu. Istilah anak manusia dalam perjanjian lama dan perjanjian baru apakah identik sama? Oke. Kalau digunakan oleh Yesus itu identik dengan Daniel. Kita ingat juga bahwa istilah sebutan anak manusia pernah dipakai nabi yang lain, yaitu Yeskiel. Tapi pengertiannya berbeda. Kalau Daniel itu menunjuk pada manusia spesial yang turun dari surga, sementara untuk Yeskiel selalu dibilang, hei anak manusia, hai anak manusia. Itu menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang fana. Kamu harus ingat, biar kamu nabi besar pun tapi kamu hanya seorang anak manusia. Jadi sadar bahwa kamu hanya manusia biasa. Biarpun, kenapa itu diberikan kepada Yeskiel? Karena Yeskiel adalah nabi yang paling banyak dapat penglihatan. Penglihatannya hebat-hebat. Itu bisa menyebabkan dia menjadi sombong dan merasa diri setengah dewa. Makanya Tuhan selalu pakai, hei anak manusia. Hei anak manusia. Jadi ada penggunaan anak manusia, tapi beda antara Yeskiel dan Daniel. Dalam perjanjian baru, yang digunakan oleh Yesus identik dengan Daniel. Nah, kalau ada penggunaan yang lain, itu tidak mengacu kepada Daniel. Ya, jadi lihat konteksnya. Kedua, istilah Yesus naik ke surga. Dia katakan tidak seorang pun pernah ke surga selain orang yang pernah turun dari surga ke bumi. Sekarang masalahnya Nabi Daniel, Henok, Nabi Elia dikatakan di Alkitab naik ke surga. Oke. Satu hal yang penting bagi kita paham itu adalah dalam menafsirkan Alkitab itu konteks. Itu harus menentukan. Arti sebuah ayat tidak pernah terlepas dari konteksnya. Yang disebut konteksnya itu adalah ayat sebelumnya atau sesudahnya. Nanti kalau tidak kita akan salah tafsir. Coba kalau kita mendengar kalimat semua orang mati. Apa yang ada di pikiran Bapak? Semua mati ya. Habis, tidak ada lagi kan? Tapi kalau dikasih konteks sebelumnya, pesawat Lion Air dari Jakarta menuju ke Makassar jatuh di laut dan semua orang mati. Maka kita tidak akan berpikir bahwa semua betul-betul mati. Semua di pesawat itu mati. Kan gitu kan? Tergantung konteks. Ya. Nah, baca Alkitab itu juga begitu. Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya ditambahkan. Saudara, semua saudara. Jadi kapal laut, helikopter, villa, semuanya saudara. Firman Tuhan ya dan amin. Kita lupa
apa dari atas itu. Janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Lihatlah burung-burung di udara, ya makan, ya minum. Salomo, pakaian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua yang mana? Makan, minum, pakai. Kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu apa? Makan, minum, pakai. Ada pesawat pribadi? Nah ada helikopter? Nah ada. Nah, itu namanya konteks. Ya, jadi itu harus belajar. Nah, ada banyak hal kalau kita lepas konteks lagi itu repot itu. Ya. Nah, sekarang saya mau kasih tunjuk dari konteks. Itu di Yohanes pasal 13. Yohanes 3. Coba tunjukkan ayatnya. Mulai dari ayat 11. Ini percakapan Yesus dengan Nikodemus ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tapi kamu tidak menerima kesaksian itu. Kamu percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Jadi ini percakapan Yesus dan Nikodemus soal bicara tentang hal surgawi. Bersaksi tentang hal surgawi. Lalu ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Naik ke surga ini tidak boleh dilepaskan dari ayat sebelumnya, yaitu berbicara atau bersaksi tentang hal-hal surgawi. Jadi maksudnya tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga dan turun lalu bicara dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Ya, oke. Elia naik ke surga kan? Apakah Elia turun kembali dan bicara tentang surga kepada kamu? Tidak ada. Siapa lagi? Henok naik ke surga kan? Dia turun dan bicara? Tidak. Yang naik ke surga itu tidak balik-balik. Ya kan? Tapi aku dari surga. Dan turun. Yang model begini hanya aku. Yang datang dari surga dan bicara tentang hal-hal surgawi kepadamu. Nah itu konteksnya. Jadi ini tidak bicara soal hanya naik ke surga. Kalau hanya naik ke surga kan salah itu. Karena sebelum Yesus sudah ada yang naik ke surga duluan. Tapi maksudnya naik ke surga, balik dan bicara hal surgawi. Itu enggak ada. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga. Yang bisa bicara hal surgawi adalah yang datang dari surga. Ah, itu maksud ayatnya begitu. Ya, maka ini konteks itu penting sekali untuk kita perhatikan. Ketiga. Yang ketiga Pak mengenai tentang Kristus, dia katakan waktu dia mau disalib, dia mengosongkan diri sampai disalib. Ini kata mengosongkan diri ini dalam hal. Oke, ya. Oke. Filipi pasal 2. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Saya jelaskan beberapa hal. Yesus Kristus yang coba tunjukkan Filipi pasal 2 dulu. Supaya saudara lihat. Ayat yang kelima. 5:6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah. Walaupun dalam rupa Allah. Ini Alkitab terjemahan Indonesia ada kekurangan satu kata penting di situ. Mestinya ada kata ada di situ, yang walaupun ada dalam rupa Allah. Itu saudara bisa lihat di dalam Alkitab bahasa Inggris. Who being in the form of God. Dan kata Yunaninya ada huparkon. Huparkon itu apa? Huparkon itu adalah sebuah keberadaan yang tak bisa diubah. Menjadi bukan dirinya. Bagaimana caranya membuat mobil saudara menjadi bukan mobil saudara? Jual. Ya kan?
Tadi ini mobil, begitu jual, sekarang bukan mobil saudara lagi. Bagaimana caranya membuat suamimu bukan suamimu lagi? Ceraikan. Nah, tidak jadi, itu hanya jadi mantan suami. Bagaimana membuat mamamu menjadi bukan mamamu lagi? Gak bisa kan? Pecat, yang kau pecat tuh mama. Potong, yang kau potong tuh mama. Berarti mama itu adalah keberadaan yang tak bisa diubah. Itu namanya huparkon. Nah, di situ Yesus Kristus yang ada walaupun ada huparkon dan dia Allah. Itu berarti apapun terjadi Yesus tidak bisa diubah menjadi bukan Allah. Dia tetap Allah, sekali Allah, tetap Allah karena Allah punya sifat tidak berubah. Kedua, dalam rupa Allah ya, dalam rupa Allah itu kata rupa di situ itu ada dua kata ya dalam Yunani, skema dan apa ya, satu lagi ya, saya agak lupa itu. Kata rupa di situ morfe. Satu skema, satu morfe. Skema itu rupa yang berubah. Kalau saudara ketemu saya 6 bulan lalu, saya lebih gemuk dari sekarang. Itu skema saya. Kalau sekarang, saya sudah turun 9 kilo dalam 3 bulan ini. Maka saya dari yang gemuk bisa jadi kurus, bisa jadi turun badan. Ya, berarti skema saya berubah. Tapi kalau saudara ketemu saya SMA, itu kayak lidi saja. Berarti rupanya skema saya berubah. Tapi yang gemuk dan yang kurus, yang langsing, yang gemuk sekali, dan ini, itu masih orang yang sama. Tetap Esra. Itu namanya morfe. Nah di sini, Yesus yang walaupun ada dalam morfe Allah. Morfe itu tidak berubah, skema bisa berubah. Bapak dulu pasti rambutnya hitam, sekarang jadi putih. Berarti morfenya berubah. Skemanya berubah. Tapi morfenya tetap sama. Nah kalau begitu Yesus itu sudah huperkon lalu morfe lagi. Maka dia tidak bisa menjadi bukan Allah. Tapi tiba-tiba dia menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Makanya waktu dia jadi sama dengan manusia tidak boleh menganggap dia berhenti jadi Allah. Itu melawan huperkon dan morfe. Maka dia mengambil kemanusiaan, tidak melepaskan kealahan. Nah kalau begitu apa artinya mengosongkan diri? Kata Yunani yang dipakai di sana adalah kenoo. Dari kenoo itu menjadi kenosis. Nah, kenoo atau kenosis itu tidak boleh diartikan berhenti jadi Allah. Lalu artinya apa sebenarnya? Artinya begini, bahwa karena dia adalah Allah, sekarang jadi manusia bahkan hamba, tapi dia tidak berhenti jadi Allah, hanya dia tidak mempergunakan semua sifat dan atribut kealahannya untuk memudahkan hidupnya. Oke, sekarang. Dia maha hadir kan sebagai Allah. Maha hadir artinya hadir di mana-mana dalam waktu yang sama. Pertanyaannya, waktu Yesus ada di Galilea, apakah dia ada di Kaisarea? Enggak kan? Dia harus jalan kaki capek-capek kan? Naik keledai kan? Berarti dia tidak mempergunakan kemahahadirannya. Kalau dia mau saja, sampai itu. Tapi dia enggak pakai. Lihat pada waktu dia selesai misinya, murid-murid di dalam ruangan tertutup, muncul, damai sejahtera bagi kamu. Tiba-tiba hilang, tembus tembok. Tapi pernahkah dia lakukan seperti itu sepanjang masa pelayanan? Tidak. Apakah dia bisa? Bisa, hanya tidak pakai. Apakah dia bisa selama 33 tahun di dunia tidak perlu makan dan tidak mati? Sebagai Allah dia bisa. Tapi dia tidak mempergunakannya, makanya dia lalu laparlah Yesus. Tidak terlelap penjaga Israel, maka Allah tidak butuh tidur. Tapi ternyata Yesus tidur juga. Kenapa? Bukan karena dia bukan Allah, tapi dia tidak mempergunakan segala atribut Allahnya untuk bikin hidupnya lebih mudah. Kenapa? Karena dia sedang merendahkan diri jadi hamba. Nah, jadi gini, mengosongkan diri itu sama seperti orang kaya, tapi tidak memakai kekayaannya sampai kelihatan orang miskin. Ya, gitu ya.
Seperti orang kuat tapi tidak pergunakan kekuatannya, jadi seperti orang lemah. Orang pintar tapi tidak pergunakan kepintarannya, sehingga kelihatan orang bodoh. Tapi sebenarnya pintar. Itu mengosongkan diri. Sekarang lebih susah mana? Kalau saya pukul saudara, saudara bisa balas. Saudara tidak bisa balas. Saudara tidak bisa balas, pertama. Atau kedua, saudara bisa balas hanya nggak boleh. Lebih menderita mana? Balas tapi nggak boleh kan? Kalau memang nggak bisa balas, ya apa boleh buat? Tapi kalau bisa balas tapi tidak boleh, itu lebih menderita. Saudara, waktu penjahat itu bilang, kalau engkau Mesias turun dari salib, habis itu turun dari selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami. Dia bisa? Bisa itu. Ya, tapi nggak boleh. Makanya dia bilang, kalau engkau Mesias, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Ada seorang teolog bilang, untung hari itu Yesus tidak tersinggung. Kalau beliau tersinggung dan dia sampai turun dari kayu salib, maka kau dan aku yang akan ganti naik di sana. Gitu ya. Coba lihat, waktu Petrus potong telinganya Malkus. Hei Petrus, sarungkan pedangmu. Sangkamu aku tidak bisa meminta lebih dari 12 pasukan malaikat datang menolong aku? 12 pasukan, kata pasukan itu kata Yunani yang dipakai itu adalah legion. Legion itu artinya itu istilah militer Romawi yang artinya satu pasukan yang terdiri dari 6.000 personil. Makanya waktu orang dirasuk oleh setan itu ya, siapakah namamu? Legion. Legion itu artinya 6.000. Saya bayangkan, aduh kasihan orang itu dirasuk oleh 6.000. Satu setan saja merasuk, kamu sudah kesetanan. Apalagi 6.000, ya kan? Menderita sekali. Nah, tapi lebih dari 12 pasukan malaikat. Kalau 12 legion, 72.000 malaikat. Yesus bisa mendatangkan lebih dari 12, lebih dari 72.000. Satu malaikat dalam cerita Alkitab pernah satu malam menghabisi 143.000 orang. Satu malaikat. Kalau 72.000, lebih dari 72.000. Tapi apakah Yesus panggil malaikat tolong dia? Nah, dia mampu, tapi tidak pakai. Itu namanya mengosongkan diri. Nah, di ayat 5, Paulus bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Maksudnya pikiran Kristus itu taruh di pikiranmu. Perasaan Kristus itu taruh di perasaanmu. Kalau begitu, maka walaupun dia tinggi setara dengan Allah, dia kasih kosong dirinya. Begitu juga kamu harus merendahkan diri. Ya. Nah, kalau kamu merendahkan diri, maka tiba saatnya ditinggikan. Makanya di ayat yang ke-9 itu, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Nah, maka mengapa Yesus harus ditinggikan? Karena dia pernah direndahkan. Nah, itu ya Pak, artinya mengosongkan diri. Ya. Jadi kita mau khotbah Natal nih, hati-hati ya. Saudara-saudara, waktu Yesus meninggalkan kealahannya dari surga, itu sudah salah itu. Ya kan? Tidak. Dia tidak meninggalkan kealahan, dia tetap Allah. Hanya nggak pakai. Gitu. Oke. Tunggu, yang di depan dulu. Ya, baik, terima kasih. Saya mau bertanya, anak manusia itu berkaitan dengan ontologi Yesus atau wujud Yesus itu. Tadi dijelaskan bahwa anak manusia itu adalah gelar terhadap Yesus. Sedangkan dikatakan bahwa perkataan anak manusia itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri untuk menunjukkan dirinya. Mungkin pertanyaan pertama, apakah tepat kita menggunakan istilah gelar untuk anak manusia itu kepada Yesus? Karena gelar itu kan adalah sesuatu yang disematkan oleh orang lain kepada orang tertentu. Sedangkan dalam hal ini anak manusia itu tidak disematkan orang lain terhadap Yesus, tetapi Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah anak manusia itu. Apakah ini tidak menunjukkan bahwa anak manusia itu adalah merupakan ontologi Yesus yang sesungguhnya? Artinya wujud Yesus sesungguhnya. Itu yang pertama. Kemudian
yang kedua, karena ini berkaitan saja, apakah wujud Yesus sebagai anak manusia itu terjadi pasca Natal atau juga termasuk di dalam pranatal? Karena faktanya kita temukan dalam Perjanjian Lama, kalau kita percaya tentang teofani, bahwa penampakan-penampakan Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu sudah menggunakan wujud manusia. Dan di dalam Perjanjian Lama istilah anak manusia itu memang sudah ada ditemukan. Artinya bisa jadi bahwa memang wujud Yesus sebagai anak manusia itu memang dari kekekalan. Atau mungkin kita kaitkan dengan penciptaan misalnya. Allah menciptakan manusia itu dalam rupa Allah. Kalau manusia itu diciptakan dalam rupa Allah, artinya sebelum Adam itu ada, rupa manusia itu sudah ada pada Allah. Karena diciptakan berdasarkan itu. Nah kalau rupa manusia atau mungkin kaitannya dengan anak manusia nanti sudah ada sebelum ada manusia, artinya Allah dalam sebagai anak manusia itu sudah ada sejak dari kekekalan sampai kepada Yesus lahir ke dalam dunia. Nah mungkin Pak Esra bisa menjelaskan itu kaitan antara anak manusia dengan ontologi Yesus atau wujud Yesus yang sesungguhnya pasca Natal dan pranatal. Terima kasih. Seperti saya bilang tadi bahwa sebenarnya di dalam Perjanjian Baru kita melihat bahwa Yesuslah yang menyebut dirinya anak manusia. Tidak ada orang yang menyebutnya, memberikannya. Tetapi dari latar belakang Perjanjian Lama, latar belakang orang Yahudi, kan belum diketahui sampai Yesus lahir itu siapa sebenarnya anak manusia yang dilihat oleh Daniel. Sehingga mereka lalu menyebut anak manusia itu adalah gelar untuk Mesias. Tapi Mesiasnya siapa itu tidak tahu. Nah sehingga tetap tidak bisa dibilang bahwa tidak diberikan. Karena memang itu gelar yang diberikan atau dipercaya oleh orang Yahudi adalah gelar dari Sang Mesias. Maka Sang Mesias disebut sebagai anak manusia. Nah sehingga belakangan dalam Perjanjian Baru Yesus mengenakannya saja. Tapi saya kira isu yang lebih menarik adalah pertanyaan kedua. Saya minggu lalu tanpa sengaja itu terlibat diskusi dengan seseorang yang saya juga nggak tahu dia dari paham apa, aliran apa. Tahu-tahu saja karena saya hanya scroll TikTok. Lalu saya melihat ada seorang yang dikeroyok oleh sejumlah orang. Orang ini bilang bahwa Yesus datang Allah menjadi manusia, Yohanes 14. Tapi orang-orang itu menolak bahwa dia menjadi manusia. Jadi saya berpikir, oh ini kayaknya orang Islam ini. Maka saya langsung komentar di TikTok, naikkan saya biar saya jawab mereka. Lalu saya naik. Ternyata dalam percakapan itu, ini kayak sadar-sadar, ini bukan Islam ini. Nah bukan Islam itu dan saya agak asing. Dan percakapan kami, diskusi kami mengarah ke masalah ini. Mengarah ke masalah ini, nanti setelah selesai diskusi baru ada orang chat saya dan kasih tahu bahwa itu aliran apa tuh namanya. Rupanya saya diskusi dengan seorang namanya Maliki. Ya, katanya dia orang Wanes. Tapi mereka ditambah dengan pengertian bahwa mereka percaya bahwa kemanusiaan Yesus itu sudah dari sananya. Ya, sudah dari sananya. Baru saya sadar, oh gitu loh pemahamannya ya. Nah, pertama-tama kita mesti melihat bahwa Kejadian 1 ayat yang ke-26. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bahasa Ibrani-nya Selem dan Demut. Ya. Gambar dan rupa itu bukan dua hal yang berbeda. Itu sama saja, hanya dua kali disebutkan. Makanya di ayat 27, karena itu Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Rupanya sudah gak ada. Nanti sudah baca di Kejadian 5, tinggal rupa saja, gambar sudah gak ada. Jadi kesimpulannya gambar dan rupa itu ya sama dengan maksud dan tujuan. Kira-kira model begitu ya, hidup dan kehidupan. Nah itu kira-kira begitu. Nah ada yang menafsirkan bahwa gambar dan rupa itu kan dia menciptakan manusia. Kalau itu menurut the image of God, berarti Allah itu punya kemanusiaan.
Masalahnya adalah kita terbentur dengan Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah itu roh. Apa itu roh? Roh itu artinya tidak berdaging, tidak bertubuh. Ya, sehingga selem dan demutnya itu pasti menunjuk pada aspek yang lain. Dan saya percaya bahwa gambar dan rupa Allah itu menunjuk pada sejumlah sifat di dalam diri Allah yang pada waktu diciptakan itu dimasukkan ke dalam manusia sehingga manusia lalu memiliki sejumlah sifat dari Allah. Makanya Mazmur 8 ayat 6 dia diciptakan hampir sama seperti Allah. Hanya dosa yang bikin rusak. Nah sekarang mungkinkah kemanusiaan itu kekal dari Yesus? Kalau pemahaman saya tidak. Saya percaya kealahan Yesus kekal. Kemanusiaannya itu dia terima dari Maria. Nah saya mungkin berikan beberapa dasar ya. Lukas pasal 3 itu ayat 23 sampai 38 itu kan silsilah Yesus. Kalau ayat 23 ketika Yesus memulai pekerjaannya, lalu setelah itu dia bilang dia anak ini, anak Yusuf, anak Eli, anak ini, terus sampai anak Adam. Nah anak Adam berarti Yesus keturunan Adam. Adam manusia. Sekarang pikirkan, kalau Adam yang manusia saja tidak kekal, dia memiliki titik awal, bagaimana mungkin Yesus yang adalah keturunannya, kemanusiaannya kekal. Kedua, Yesus itu dikatakan Adam kedua. 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama Adam berasal dari debu tanah. Manusia kedua Yesus berasal dari surga. Yesus itu disebut Adam kedua. Kalau kemanusiaan Yesus itu kekal, maka kemanusiaan Yesus lebih dulu dari kemanusiaan Adam. Karena Adam dicipta. Maka harusnya Yesus yang Adam pertama. Tapi ternyata Yesus Adam kedua. Adam kedua artinya dia kemanusiaannya itu lebih belakangan daripada Adam pertama. Ketiga, Yesus itu disebut sebagai keturunan atau benih perempuan. Kejadian 3 ayat 15 itu ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Seed, benihnya. Itu berarti Yesus itu benihnya Maria. Kalau apanya, pasti kemanusiaannya. Ya. Lalu berikut, Yesus dikatakan sebagai anak atau keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan semua orang Yahudi. Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Nah, lalu Ibrani 7 ayat 14. Telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, kata Yunaninya X. Keluar dari Yehuda. Kalau Yesus keluar dari Yehuda, apanya yang keluar? Ketuhanannya, kealahannya tidak mungkin. Pasti kemanusiaannya. Kalau dia baru keluar dari Yehuda, bagaimana dia sudah ada sebelum Yehuda? Berikut. Lukas 1 ayat yang ke-41, 42. Yesus disebut buah rahim Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Buah rahimmu artinya kemanusiaan Yesus itu adalah buah rahim Maria. Jadi kesimpulannya kemanusiaan Yesus tidak kekal. Nah supaya ini bukan ajaran baru, saya kutip pengakuan iman Athanasius. Pengakuan iman Athanasius nomor 2829. Bunyinya begini. Karena itu adalah iman yang benar bahwa kita percaya dan mengaku Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Ia adalah Allah diperanakan dari kekekalan dari zat sang Bapa. Manusia dilahirkan dalam waktu dari zat ibunya. Ini pengakuan iman Athanasius sudah tua nih dari zaman Athanasius sana, abad 4 itu ya. Nah, itu ya. Saya lengkapi lagi. Pengakuan iman Chalcedon. Maka kami semua mengikuti Bapa-Bapa Kudus dengan suara bulat mengajar manusia untuk mengakui anak yang satu dan sama, Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian, sempurna dalam kemanusiaan. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh. Menurut keilahian mempunyai zat atau hakikat yang sama dengan Sang Bapa. Menurut kemanusiaan mempunyai zat atau hakikat yang sama dengan kita
dan dalam segala hal sama seperti kita tetapi tanpa dosa. Menurut keilahian diperanakan sebelum segala zaman dari Bapa. Menurut kemanusiaan dilahirkan dari Maria sang perawan Bunda Allah dalam hari-hari terakhir ini. Nanti diberikan penjelasan. Artinya hakikat kemanusiaan Yesus dari Maria. Hakikat kealahannya dari sang Bapa diperanakan di dalam kekekalan. Ya. Dulu ada sebuah gereja namanya GKA. Itu punya pengakuan iman sendiri. Pengakuan iman gereja GKA bunyinya begini. Yesus Kristus adalah anak Allah yang menjadi manusia. Allah sejati dan manusia sejati yang memiliki dua natur dalam satu pribadi dari kekal sampai kekal. Berarti dalam pengakuan iman mereka, mereka percaya bahwa kemanusiaan Yesus pun kekal. Maka kemanusiaan Yesus itu made in heaven. Sudah ada. Waktu Natal cuma dimasukkan ke Maria. Itu berarti kemanusiaan Yesus tidak ada hubungan sama manusia. Hanya wadah. Ini kalau Maria ya. Kemanusiaan Yesus masuk. Maka tidak ada hubungan genetika antara Yesus ini dengan bapaknya Maria, kakeknya Maria, dan ke atas. Karena dia made in heaven. Masuk. Tapi kesaksian Alkitab tidak. Dia keturunan. Dia keluar dari Yehuda. Dia benih. Dia buah rahim. Maka harus disimpulkan bahwa itu kemanusiaannya dari Maria. Ya. Kalau butuh file ini untuk pembahasan lebih lengkap, saya bisa share. Nah, ya, anak itu menyatakan diri sebagai betul-betul manusia. Ya. Dia ketemu dengan Abraham, Betul. bisa makan, tidur, berkelahi dengan Yakub. Artinya benar-benar manusia secara fisik, anak. Karena Bapa tidak mungkin hadir. Yohanes 1 ayat 18 kan tidak satu orang pun melihat Allah itu Bapa, tetapi anak manusia, Yesus yang menyatakannya. Berarti teofani itu pasti anak. Dia sudah hadir dalam betul-betul manusia fisik. Kemudian yang kedua, manusia Yesus pasca kebangkitan. Dia tetap benar-benar manusia dan tidak berubah kembali menjadi roh waktu dia sudah bangkit. Kalau ontologi Yesus pranatal itu adalah roh. Seharusnya waktu dia bangkit dari antara orang mati, naik kembali kepada Bapa, itu dia berubah jadi roh. Tetapi faktanya dia tetap anak manusia. Bahkan pada waktu parousia pun dia datang sebagai anak manusia. Artinya kemanusiaan Yesus yang pasca kebangkitan itu bersifat kekal dan tidak berubah-ubah lagi. Karena dia akan memerintah. Ya. Bagaimana kaitannya dengan itu? Oke, teofani di dalam perjanjian lama itu memang betul-betul tampil sebagai manusia. Tapi teofani berbeda dengan inkarnasi. Teofani adalah kepentingan sesaat. Dan kita percaya bahwa Allah itu dia kalau mau menampakkan diri sebagai manusia itu sangat memungkinkan. Tapi itu tidak harus berarti bahwa itu adalah secara hakiki dia memang adalah manusia. Jadi pada waktu mau menampakkan diri kepada Abraham dia muncul sebagai manusia. Tapi setelah itu kita nggak ada dapat data sama sekali tentang itu. Jadi itu hanya suatu penampakan sesaat demi sebuah kepentingan. Saya juga percaya bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, kemanusiaannya tidak hilang lagi. Dia tetap sebelum datang ke dalam dunia, dia hanya Allah. Satu pribadi, satu hakikat. Pada waktu datang sebagai manusia Natal, dia mengambil hakikat manusia. Pada waktu dia mengambil hakikat manusia, lalu setelah dia naik ke surga, waktu dia ambil hakikat manusia, maka dia satu pribadi dengan dua hakikat. Waktu dia naik ke surga, dia tetap naik ke surga sebagai manusia dengan tubuh yang telah dimuliakan. Tubuh kebangkitan. Nah, maka bahwa dia naik ke surga tetap sebagai manusia, itu tak harus berarti bahwa sebelum inkarnasi sudah adalah manusia. Tidak ada hukum untuk keharusan semacam itu. Jadi mengapa sampai setelah dia naik ke surga dia tetap manusia? Karena ini berkaitan dengan pekerjaan keimamannya. Di mana dia perantara antara Allah dan manusia. Dia membawa Allah kepada manusia, dia membawa manusia kepada Allah. Dia berbicara di hadapan Allah sebagai manusia, berbicara di hadapan manusia sebagai Allah. Dengan kata lain, titik pertemuan antara Allah dan manusia itu pada manusia Yesus Kristus. Di dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Jadi menurut saya, bahwa dia pasca kebangkitan tetap sebagai manusia, tak harus secara logis, tak harus menunjukkan bahwa pra-inkarnasi
sudah adalah manusia. Begitu Pak. Bukan. Pribadi Yesus ketambahan natur baru, bukan Allah ketambahan. Allah tidak berubah. Ya, pribadi anak ketambahan natur baru. Tidak miliki. Allah tidak kekurangan. Karena Allah tidak berubah. Jadi bukan natur manusia ditambahkan kepada Allah. Ditambahkan kepada pribadi. Pribadi sang anak. Tapi kealahannya tidak. Makanya kealahannya tidak terganggu apa-apa. Kealahannya tidak berubah baik pra-inkarnasi maupun pasca inkarnasi. Tapi kita bicara bukan pada hakikat Allah, tapi pada pribadi sang anak. Ya. Karena gini, kalau dia naik ke surga, kalau dia Allah kan nggak bisa dilihat itu. Tapi ternyata dia masih bisa dipegang, diraba, ini ya. Dan dia tetap manusia. Hanya saja tubuhnya kan sudah mengalami perubahan. Makanya tidak lagi seperti tubuh pada waktu dia ini. Dan tubuh kebangkitan sehingga ada beda antara setelah bangkit tapi sebelum naik. Dan setelah bangkit dan naik. Karena kalau tubuh kemuliaan ini kan tubuh yang sempurna, tidak perlu makan. Tapi ternyata Yesus makan ikan goreng. Bukan karena dia butuh ikan goreng, tapi demi kepentingan membuktikan bahwa ini betul-betul dia nih loh. Bukan makhluk jadi-jadian hantu dari mana. Ya, bisa raba, ini bekas paku masih ada. Tapi dia tetap manusia. Dia naik sebagai manusia. Makanya Efesus 1 Timotius 2 ayat 5 ketika bicara keperantaraan Yesus pada waktu dia sudah di surga, tetap disebut manusia Kristus Yesus. Iya, ya. Sebagai manusia, saya manusia. Ya. Karena itu gini ya, Kisah para Rasul berapa ya? 4 atau berapa tuh? Yesus Kristus ini dia tetap di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Ya, ya, ya betul. Kisah 3:21 dalam wujud manusia. Sementara berarti kita tidak bisa mengharapkan Yesus sebagai manusia ada di bumi. Gak bisa, dia tetap di surga. Sementara kealahannya, di mana 2-3 orang berkumpul di situ aku ada. Ya, karena itu setelah dia di surga dia tetap Allah manusia. Kealahannya tidak dibatasi tempat, maka ada di mana-mana. Tapi kemanusiaannya tidak dibatasi, karena itu dia harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Karena itu kalau ada orang datang dan mengaku-ngaku Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Ya, cara yang sama, keadaan yang sama. Maka dia akan turun sebagai Allah manusia itu. Yang dimilikinya sebelum dunia dijadikan. Ya. Artinya keadaan pasca kebangkitan adalah keadaan atau kemuliaan Yesus sebelum segala sesuatunya ada. Apakah ya kembali lagi seperti yang tadi? Jangan-jangan memang sudah begitu. Nah, karena kalau kita bicara kemuliaan sebelum dunia dijadikan, artinya itu mengacu kepada hakikat ilahinya. Dan saya percaya hakikat ilahi sangat mulia dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Bahkan hakikat manusia yang diberikan kepada pribadi sang anak tidak mempengaruhi apa-apa pada hakikat kealahannya. Tapi bukan. Berarti wujudnya tidak termasuk dalam kemuliaannya. Wujud yang dimaksudnya apa? Wujud fisik. Apakah dia roh ataukah manusia? Dia pasti roh yang sangat mulia. Dia pasti roh yang sangat mulia, tapi sebelum inkarnasi dia nggak punya fisik. Gitu. Dalam penglihatan Daniel kan Daniel 7 tadi dia jelas melihat anak manusia. Ya, tapi itu sebuah penglihatan. Ya, itu sebuah penglihatan. Ya, itu penglihatan. Masuk udah begitu jadinya. Iya.
Ya. Habis waktu kah? Ya, oke. Pak Sur? Cukup. Itu karena satu orang 2-3 pertanyaan. Kalau satu cukup. Oke, berarti kita cukup ya karena Pak Esra harus ke bandara dan perlu makan siang karena Pak Esra manusia yang lapar, perlu makan sebelum ke bandara. Oke, kita berdoa ya, berdoa untuk Pak Esra. Boleh satu orang? Pak, ya silakan berdoa. Bukan, Bapak ya. Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu dalam pertemuan kami hari ini. Biarlah apa yang kami boleh bahas menjadi satu hasanah baru bagi kami, memperluas wawasan kami yang boleh kami pergunakan sebaik-baiknya di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Terima kasih untuk pelayanan Pak Pendeta Esra. Tuhan kiranya memberkati dia senantiasa dimanapun dia berada, berikan hikmat, tambahkan lebih lagi dalam kehidupannya, supaya dalam pelayanan hamba-Mu ini banyak jiwa boleh dikuatkan, boleh dipulihkan, boleh menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan untuk perjalanan beliau sebentar. Tuhan kiranya menyertai di dalam pesawat sampai boleh tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Di sana pun dia boleh melayani, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami bersyukur untuk semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh kita ke sini dulu, kita ambil gambar dulu toh sama Pak Esra.